Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya di sini mau membahas tentang fadilah berzikir teman-teman. Jadi berzikir itu sangat-sangat penting ya. Jadi mungkin kita sering lalai, lupa dengan yang satu ini gitu ya, amalan yang satu ini ya. Di sini saya ingin bahas mengenai fadilah berzikir. Ya kita harus tahu deh dengan amalan-amalan apa yang sedang kita kerjakan gitu. Kalau kita nggak tahu amalannya, kalau kita nggak tahu fadilahnya, maka kita nggak semangat gitu dalam mengerjakan suatu amalan gitu ya. Berzikir ini sangat penting teman-teman. Jadi berzikir ini di sini dituliskan seperti menghidupkan hati gitu. Jadi pengaruh zikir terhadap hati seperti pengaruh air terhadap ikan. Dapat dibayangkan apakah ikan dapat hidup tanpa air. Nah itu. Jadi dapat dibayangkan juga apakah hati dapat hidup tanpa zikir gitu. Berzikir kepada Allah ya. Zikir adalah makanan hati dan ruh. Jika keduanya tidak mendapatkan rezeki tersebut, maka seperti badan yang tidak mendapatkan makanan. Nah, jadi sering kita lalai dalam mengingat Allah, sering kita gelisah, galau. Karena kita nggak tahu ya apa penyebabnya ya. Padahal semua bersumber dari hati kita yang terlalu jauh ya dari Allah ya. Terlalu jauh dari mengingat Allah. Makanya di sini dikatakan ya, zikir adalah makanan hati dan ruh gitu. Kalau hati dan ruhnya nggak berzikir ya mati gitu, hati dan ruhnya sakit. Makanya kita sering galau, gelisah nggak tanpa sebab gitu ya. Hati nggak tenang, maunya marah-marah aja, emosinya nggak terkontrol. Coba perhatikan lagi apakah kita ada berzikir kepada Allah gitu teman-teman. Terus saya bacakan lagi, zikir menjauhkan kita menjauhkan diri dari setan sekaligus merusakkan kekuatannya. Nah, apabila teman-teman ada gangguan-gangguan dari jin atau setan ya, maka perbanyaklah berzikir agar di situ kita merusakkan kekuatannya. Di sini dikatakan seperti itu. Dan juga zikir menyebabkan disukai oleh Allah. Nah, apabila ingin doa-doanya terwujud, maka berzikirlah. Dengan berzikir, insya Allah doa mudah untuk dijabah oleh Allah. Gitu. Zikir menjauhkan kerisauan dan kesedihan hati. Yang saya katakan tadi ya, zikir. Kalau kita nggak berzikir, sering kita galau, resah. Di sini dikatakan zikir menjauhkan kerisauan dan kesedihan hati. Makanya kalau kita sering marah-marah nggak jelas gitu ya, perempuan sering jutek sama orang gitu ya, maunya marah aja. Perhatikan apakah dalam sehari itu kita ada berzikir gitu. Zikir melapangkan dan menggembirakan hati. Nah, melapangkan hati. Kalau hati udah lapang, insya Allah rezeki juga akan lapang. Zikir menguatkan jasmani dan rohani. Itu ya. Zikir menerangi wajah dan hati. Zikir menarik rezeki. Nih teman-teman. Zikir menarik rezeki ya. Selain istighfar, ternyata berzikir juga menarik rezeki gitu. Ahli zikir akan dikenakan pakaian kewibawaan dan kemanisan. Dengan melihatnya akan timbul rasa gentar. Dan orang yang melihatnya merasakan kedamaian. Nih teman-teman, kalau kita melihat orang itu seperti menenangkan gitu ya. Seperti adem banget ngelihat seseorang tersebut gitu ya. Mungkin karena dia banyak berzikir kepada Allah. Maka cobalah teman-teman yang perbanyaklah berzikir pada Allah gitu teman-teman. Zikir membuahkan muraqabah. Apa yang muraqabah? Sehingga menyampaikan kita
kepada ihsan. Dengan ihsan seseorang seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Nah, ini juga, inilah tujuan terakhir para sufi. Nah, ini sering kita sholat tapi tetap kita melakukan kemaksiatan. Sering kita sholat, sering juga kita melanggar perintah-perintah Allah gitu ya, karena kita nggak kenal sama Allah gitu, karena kita nggak mencintai Allah ya, karena kita nggak meletakkan Allah di hati kita. Jadi kita gampang untuk melakukan kemaksiatan karena kita seperti nggak dipantau sama Allah gitu. Kalau kita kenal sama Allah, kita pasti tahu kalau Allah terus memantau kita gitu ya, dan sesungguhnya semua itu ada pertanggungjawabannya gitu. Maka orang-orang yang benar-benar kenal sama Allah, maka orang tersebut pasti akan takut dalam melanggar perintah Allah ya. Gitu teman-teman. Dengan zikir juga kita menimbulkan kecintaan kita terhadap Allah. Maka kalau kita masih sering bermaksiat kepada Allah, maka cobalah untuk perbanyak berzikir sehingga menimbulkan kecintaan kita terhadap Allah dan menimbulkan kepatuhan kita terhadap Allah, insya Allah ya. Nah, di sini juga dikatakan memang zikir menimbulkan cinta kepada Allah. Baru saja saya sebutkan tadi kan. Zikir menimbulkan cinta kepada Allah, dan cinta adalah ruh Islam, pusat agama, juga sumber kebahagiaan serta keselamatan. Barang siapa ingin mencapai cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah zikir. Sebagaimana muzakarah itu pintu ilmu, maka zikir adalah pintu cinta kepada Allah. Tuh teman-teman, agar mencintai Allah, maka berzikirlah. Basahi terus lisan kita itu dengan berzikir kepada Allah. Sering kita waktu terbuang, waktu di jalan gitu ya, menunggu lampu merah misalnya, daripada kita marah-marah atau macet di jalanan gitu, daripada kita marah-marah gitu kan, lebih baik kita berzikir kepada Allah. Isi waktu luang kita gitu ya dengan berzikir kepada Allah, membuat hati menjadi lebih tenang gitu teman-teman. Zikir adalah pintu ma'rifatullah. Zikir dapat memasukkan ke dalam hati dan diri seseorang kehebatan dan kebesaran Allah, dan sebagai alat untuk menggairahkan kehadiran diri bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbanyaklah berzikir, intinya perbanyaklah berzikir gitu. Dengan perbanyak berzikir, kita mengerti dengan kehebatan dan kebesaran Allah. Kalau sudah kita mengerti kehebatan dan kebesaran Allah, maka timbul rasa takut kepada Allah gitu ya. Zikir menyebabkan seseorang diingat Allah, sebagaimana dengan firman-Nya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Dan mengingat Allah itu bukan hanya ketika kita sedang susah gitu ya, tapi ketika kita sedang senang pun kita harus mengingat Allah. Maka ketika kita sedang susah, Allah pun akan mengingat kita gitu. Jika seseorang mengingat Allah ketika senang, maka ketika susah Allah akan mengingatnya. Nah, ini baru saja saya bilang tadi ya. Zikir menjauhkan diri dari kesusahan dan kesalahan. Nah, apabila kita sering susah hidupnya, ini juga perbanyak berzikir. Wah, banyak banget ya. Dengan zikir, lidah seseorang terjauh dari ucapan-ucapan dosa seperti ghibah, memaki, berbohong, berbicara kotor dan sia-sia. Nah, ini orang yang suka berbicara kotor, suka memaki, ghibah, berbohong, cobalah untuk perbanyak berzikir teman-teman. Sesuai dengan kenyataan, orang yang sibuk berzikir akan terselamat dari perilaku tersebut. Sebaliknya, lidah yang tidak biasa berzikir akan mudah terjerumus ke dalam perilaku tercela tersebut. Ini ya teman-teman, betapa banyaknya kita terselamatkan dari kemaksiatan apabila kita perbanyak berzikir gitu. Kita selamat dari ghibah,
selamat dari memaki, selamat dari berbohong, selamat dari berbicara kotor dengan cara berzikir ini gitu teman-teman. Majelis zikir adalah majelis malaikat. Tuh, majelis malaikat. Majelis lalai dan sia-sia adalah majelis syaitan. Terserah masing-masing memilih mana yang disukainya. Masing-masing orang menyukai sesuatu sesuai sifat dan kesukaannya. Maka sukailah zikir ini teman-teman. Majelis zikir adalah majelisnya malaikat. Karena setiap, saya ada pernah dengar gitu, setiap empat jari gini di langit itu ada malaikat teman-teman di langit. Dan setiap malaikat itu semuanya berzikir kepada Allah. Dengan zikir, seseorang akan beruntung. Demikian juga orang-orang yang bersamanya. Sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan waktu adalah orang jahat dan celaka. Juga orang-orang yang bersamanya. Nah, bersamalah dengan orang-orang yang mencintai berzikir gitu teman-teman. Selain membawa kedamaian, ketenangan, maka kita juga akan mendapatkan keberuntungan dengan mendekati orang-orang yang senang berzikir. Udah banyak banget ya teman-teman. Cukup di sini aja videonya, takut teman-teman capek untuk mendengarkannya. Semoga bermanfaat. Ya, semoga teman-teman juga istiqomah dalam berzikir kepada Allah ya teman-teman. Dan semoga ilmu kita bertambah, ilmu saya bertambah. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa apabila bermanfaat silahkan klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.